Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dita Rama Insianda, selaku dosen pengampu mata kuliah fisika, dan teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Okay, are you ready? Pull up the turn what you burn. Let's go. Yang pertama, sedikit informasi mengenai mobil listrik. Mobil listrik sangat populer akhir-akhir ini karena ramah lingkungan dan tidak menghasilkan gas emisi, sehingga dapat meminimalisir polusi udara. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh dosen kita yang terhormat, Ibu Dita, bahwa mobil listrik hampir tidak mengeluarkan suara. Mobil listrik sangat cocok digunakan di kota-kota besar. Mobil listrik menggunakan energi yang tersimpan dalam baterai isi ulang, yang dapat diperoleh dari stasiun pengisian listrik umum maupun pengisian daya di rumah. Bagaimana cara mobil listrik bekerja? Kendaraan listrik seperti mobil matic. Ketika kamu memasukkan gigi dan menekan pedal akselerator, daya diubah dari baterai DC ke AC untuk motor listrik. Kemudian, pedal akselerator mengirimkan sinyal ke pengontrol yang menyesuaikan kecepatan kendaraan dengan mengubah frekuensi daya AC dari inverter ke motor. Motor listrik umumnya menggunakan arus bolak-balik atau AC, sementara baterai menyimpan energi dalam bentuk arus searah atau DC. Disinilah inverter berfungsi, yaitu untuk mengubah arus AC menjadi arus DC agar sesuai dengan kebutuhan baterai. Proses konversi arus AC ke DC tidak dapat dilakukan tanpa kehilangan energi, baik dalam bentuk panas maupun komponen lainnya. Setelah arus searah dipasok ke motor listrik, efisiensi motor juga menjadi faktor penting. Efisiensi motor mengukur sejauh mana energi listrik yang diberikan dapat diubah menjadi energi mekanik tanpa banyak kehilangan. Efisiensi inverter dan efisiensi motor dapat dihitung dengan persamaan daya keluaran dibagi daya masukan dikali 100%. Motor mobil listrik bekerja menggunakan proses fisika. Ada dua prinsip yang menjadi bagian dari motor, yaitu stator dan rotor. Stator adalah bagian mesin yang diam, sedangkan rotor adalah bagian mesin yang dapat digerakkan. Dalam motor, stator menggunakan energi untuk menciptakan medan magnet, yang kemudian memutar rotor. Lalu, apa perbedaan motor dan mesin atau engine? Motor mengacu pada mesin yang mengubah energi menjadi energi mekanik. Sementara mesin atau engine melakukan hal yang sama, tetapi secara khusus menggunakan energi panas. Hal ini berarti pembakaran, bukan listrik. Dengan kata lain, mesin adalah jenis motor, tetapi motor belum tentu mesin. Penggunaan istilah kata motor bertujuan untuk menggambarkan perangkat yang membuat kendaraan listrik itu bergerak. Penggunaan motor listrik untuk menggerakkan kendaraan merupakan aplikasi dari prinsip-prinsip fisika. Yang pertama adalah hukum Ampere. Hukum Ampere berkaitan dengan hubungan antara arus listrik dan medan magnet. Dalam motor listrik, medan magnet dihasilkan oleh arus yang mengalir melalui belitan kumparan motor. Yang kedua adalah hukum Lorentz. Hukum Lorentz menjelaskan gaya yang dialami oleh suatu kawat yang membawa arus dalam medan magnet. Dan yang ketiga adalah daya mekanik. Daya mekanik adalah daya yang dihasilkan oleh motor untuk menggerakkan mobil. Seberapa jauh jarak yang dapat ditempuh jika baterai mobil listrik dalam keadaan penuh? Salah satu merek mobil listrik, yaitu Hyundai Kona Electric, mampu menempuh jarak sekitar 250 mil, atau sama dengan 402 km. Rata-rata energi yang dikonsumsi oleh mobil listrik adalah 2000 kWh per tahun. Dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengisi daya baterai? Dalam pengisian lambat, dibutuhkan waktu 8 hingga 10 jam. Sedangkan dalam pengisian cepat, dibutuhkan waktu 30 hingga 60 menit. Lalu, bagaimana konsep fisika pada sistem pengisian baterai? Pertama, hukum Faraday induksi. Hukum ini menjelaskan bahwa perubahan fluks magnetik di dalam suatu kawat akan menghasilkan gaya gerak listrik pada kawat tersebut. Yang kedua adalah daya regeneratif.
Dalam mobil listrik, saat pengereman, energi kinetik mobil dapat dikonversi kembali menjadi energi listrik dan disimpan kembali dalam baterai. Dan yang ketiga adalah kapasitas baterai, menggambarkan jumlah energi yang dapat disimpan oleh baterai. Dan yang terakhir, apa kelebihan dan kekurangan dari mobil listrik? Manfaat yang pertama dari penggunaan mobil listrik adalah ramah lingkungan. Mobil listrik bahkan tidak memiliki sistem pembuangan, jadi jelas memiliki nol emisi. Manfaat yang kedua adalah mobil listrik tidak menggunakan oli. Oleh karena itu, tidak memerlukan pergantian oli secara rutin sebagaimana yang dilakukan pada mobil konvensional. Manfaat yang ketiga adalah performa berkualitas tinggi. Motor listrik juga merespon jauh lebih cepat daripada mesin mekanis, memberikan torsi dan kelincahan yang lebih besar saat mengemudi. Dan berikutnya adalah kelemahan dari mobil listrik. Kelemahan utama dari mobil listrik adalah menemukan stasiun pengisian. Hal ini menjadi tantangan jika berkendara melalui pedesaan atau dalam perjalanan jarak jauh. Kelemahan yang kedua adalah pengisian daya bisa memakan waktu yang cukup lama. Dibutuhkan waktu 8 hingga 10 jam dalam pengisian daya lambat dan dibutuhkan waktu 30 menit dalam pengisian daya cepat. Di lain sisi, kesenyapan mesin dalam mobil listrik memberikan potensi kecelakaan di jalan raya karena pengendara lain tidak menyadari keberadaannya. Perubahan sama dengan S, maka besar perubahan sama dengan W. Usaha bagi F gaya. Kalau lo mau ada perubahan signifikan dalam hidup lo, perbesar usaha, perkecil gaya. Hampir seluruh kejadian yang ada di muka bumi ini tidak terlepas dari prinsip-prinsip fisika. Mari kita bahas lagi prinsip fisika pada perpindahan atau konversi energi dalam sistem mobil listrik. Yang pertama, daya listrik. Daya merupakan ukuran dari laju energi yang diubah atau dipindahkan. Dalam konteks mobil listrik, daya listrik yang dikonsumsi atau dihasilkan oleh sistem dapat dihitung menggunakan rumus daya listrik sama dengan tegangan dikali arus listrik. Yang kedua, konsep kerja. Kerja adalah perpindahan energi oleh gaya sejauh jarak tertentu. Dalam konteks mobil listrik, ini terkait dengan energi mekanik yang dihasilkan atau dikonsumsi selama perpindahan. Yang ketiga adalah hukum kekekalan energi mekanik. Hukum ini menyatakan bahwa total energi mekanik, yaitu kinetik dan potensial suatu sistem, tetap konstan selama tidak ada gaya eksternal yang bekerja. Dan yang terakhir adalah konsep energi kinetik. Mobil listrik mengubah energi listrik menjadi energi kinetik saat bergerak. Energi kinetik ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus setengah mv kuadrat. M adalah massa mobil dan V adalah kecepatan.